Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami pelayan jemaat menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan tema Sukacita atas kembalinya anak yang hilang, Tuhan semakin memberkati kita, memberkati keluarga kita, dan setiap langkah kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah kita. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Terhimpun semua Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami, supaya kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu,
agar kami tidak goyah tak kala menghadapi cobaan dan penderitaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal, agar bersama umat-Mu di segala abad di tempat, kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhan pimpinan aku, agar tidak tersesat, agar jangan seterus, bila kau tepat dekat. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam kitab Yeremia 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Yeremia 3 ayat 14 sampai 18. Beginilah kebenaran dari firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tata Tuhan,
dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala dosa dan pelanggaran kita yang telah melukai hati saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah itu. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Imamat 19 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Imamat 19 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Betapa
dosaku. Ku diajari padamu, berjaga dan berdoa. Kita harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Hingga harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari padamu, berjaga dan berdoa. Hingga Yesus membasuh dosaku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta gereja pada tanggal 14 September 2025. Yang pertama, persembahan bunga altar. Bunga altar pada hari Minggu 14 September dipersembahkan oleh Punguan Ina Parari Kamis. Terima kasih kepada Punguan Ina Parari Kamis yang telah mempersembahkan bunga altar. Kiranya semua Ina Parari Kamis semakin diberkati Tuhan. Yang kedua, kebaktian bulanan para lansia. Kebaktian perdana para lansia akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025, pukul 15 WIB atau pukul 3 sore. Dilayani oleh Pendeta Resort GKPI Padang Bulan, Pendeta Janter Lubis MTH. Seksi lansia mengundang seluruh warga jemaat lansia yang ada di sektor 1 sampai sektor 13 agar dapat hadir pada kebaktian bulanan lansia pada hari Selasa 16 September mendatang. Yang berikutnya, bantuan dana untuk renovasi GKPI Ebenezer Padang Nabidang. Pengurus harian Jemaat GKPI Jemaat Khusus Ebenezer Padang Nabidang memohon keikhlasan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beribadah di GKPI Padang Bulan agar berkenan memberikan dukungan moral dan material demi terlaksananya rencana renovasi GKPI Ebenezer yang selalu kebanjiran ketika musim hujan. Oleh karena itu, pada hari Minggu tanggal 21 September, PHJ GKPI Jemaat Khusus Ebenezer akan membagikan amplop kepada jemaat yang beribadah di sesi pagi, siang, sore, dan malam.
Yang terakhir, bantuan dana untuk GKPI Jemaat Lumbaninaina Pagaran, Jemaat Hasibuan, dan Jemaat Sigumbang. Mewakili pengurus harian Resort GKPI Lumbaninaina, Pendeta Debbie J. Nababan STH, yang pernah melayani di GKPI Padang Bulan ini, menyampaikan permohonan berupa bantuan untuk pengadaan sepeda motor sebagai alat transportasi pelayanan beliau karena jarak tempuh gereja-gereja Pagaran yang cukup jauh dari resort. Oleh karena itu, atas persetujuan di sermon penatua pada hari Jumat 12 September, GKPI Padang Bulan akan memberikan bantuan material sejumlah nominal yang disepakati bersama. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Untuk menyambut kebenaran dari firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Caranya dapat menghapus dosa dan salah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan baca ayat yang genap.
Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, saya mulai ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berilah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah yang itu kepadanya, dan kenakanlah cincin dari jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hidup dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai sedemikian jauh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Tentu kita tahu firman Tuhan ini terkenal dan dikenal sebagai perumpamaan anak yang hilang. Fokusnya pada kasih Allah yang tanpa syarat dan pengampunan yang berlimpah-limpah kepada orang yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa anak yang hilang di sini ada anak yang hilang yang memboroskan hartanya, harta ayahnya yang dibagikan kepada dia, lalu dihabiskan sampai berpoya-poya, habis semuanya, kandas sampai di titik nol.
lalu dia insaf akan dosanya, dia insaf akan kesalahannya, dia insaf akan kelakuannya, lalu dia sadar menyadari keadaannya, lalu dia kembali kepada Tuhan. Tetapi anak yang sulung yang tinggal di rumah, ketika adiknya kembali bertobat, dia cemburu dan iri hati, dia tidak suka. Jadi termasuk yang hilang sebetulnya anak yang tinggal di rumah itu juga hilang juga, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, menggambarkan tentang kasih Allah. Bapa itu ibarat dikatakan di sini sebagai Allah, dan anak itu adalah anak yang betul-betul hilang, orang berdosa yang jauh dari hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kehidupan yang benar, lalu dia hidup berpoya-poya, melakukan dosanya sesuka-sukanya. Tetapi ketika dia berubah, bertobat, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan sangat senang. Dikatakan di sini tema kita, sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Dan Allah Bapa di surga sangat bersukacita. Sebagaimana seorang ayah, tiba-tiba dia kehilangan anaknya, tapi ditemukan kembali anaknya, tentu ayahnya sangat bersukacita. Kenapa? Karena ditemukan kembali anak yang hilang itu. Anak yang hilang di sini orang yang berdosa kembali kepada Tuhan, Allah sangat bersukacita. Pertanyaan yang mau kita renungkan pada malam ini adalah, mengapa Allah sangat bersukacita melihat anaknya itu yang hilang itu telah kembali? Bagaimana rupanya sikap anak itu? Mengapa Allah begitu semangat sampai dia potong lembu tambun, dia kasih cincin, dia kasih jubah, dia kasih pakaian? Artinya mengapa begitu semangat, begitu bersukacita Allah Bapa di surga menyambut orang yang berdosa kembali kepada Tuhan, atau menyambut anak yang hilang ini? Yang pertama, karena anak ini menyadari kesalahannya. Itu yang pertama. Dia menyadari kesalahannya, dia insaf akan dosanya, dia insaf akan kelakuannya. Kita baca ayat 17 sama-sama ya. 1, 2, ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Tanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Perhatikan di sini, lalu ia menyadari keadaannya. Menyadari keadaannya, keadaan akan dosanya, keadaan akan kegagalannya. Dia insaf akan dosanya, dia insaf akan kelakuannya, mata rohaninya terbuka, menyadari kelakuannya, menyadari kegagalannya, menyadari dosa-dosanya, dan dia kembali kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar, ketika Tuhan mengizinkan terjadi masalah-masalah dalam hidup kita sampai di titik terendah, mungkin bisa di situ kita insaf dan sadar. Tapi kalau mungkin setengah-setengah belum. Tapi anak ini sampai titik terendah, habis semua, makanan pun tidak ada, sampai dia menjadi penjaga babi di ladang. Bahkan makanan babi itu mau dimakannya, untung dilarang oleh orang lain. Karena sudah hampir putus asa. Tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi. Tapi ketika dia lihat itu semua, dikatakan di situ, lalu ia menyadari keadaannya. Lalu dia insaf akan dosanya, insaf akan kelakuannya, lalu dia berbalik kepada Tuhan. Kesadaran menjadi titik balik, titik awal untuk berubah dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan dimulai dengan kesadaran akan dosa. Ada seorang ibu, dia datang kepada saya, dia bilang begini, ada anaknya, saya ceritakan dulu, ada anaknya ini jahat. Hidup dalam dosa, hidup dalam betul-betul narkoba, free sex, main judi. Dia punya geng dan hidupnya kacau betul-betul dan jahat sekali. Lalu ibu itu lihat, lalu udahnya bilang begini sama ibunya, sudahlah Kak, beli aja satu kuburan untuk anakmu itu. Ya panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, siap-siapkan aja. Sebentar lagi matinya itu, meninggallah itu anakmu, katanya.
narkoba, main judi, pemabuk, semua sama dia katanya. Lalu ibu itu datang kepada saya, dia bilang, bagaimana ini? Udahnya bilang begini. Lalu saya katakan kepada ibu itu apa? Itu kan kata udahnya, itu bukan kata Tuhan. Jadi maksudmu bagaimana katanya? Anak itu kita doakan supaya berubah, supaya bertobat, supaya kembali ke jalan Tuhan. Bimbing aja dia, doakan dia supaya berubah, supaya dia sadar akan kesalahannya, supaya dia meninggalkan dosanya, kembali kepada Tuhan. Lalu mulai ibu itu berdoa. Pada suatu hari saya berkhotbah di kota Parapat, ya, di Parapat. Anak itu ada di situ. Lalu saya berkhotbah sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan, siapa yang hari ini yang hidup dengan dosanya, penuh dengan dosa, lalu sadar akan dosanya, mau kembali kepada Tuhan, mau berubah, silakan bertobat, terima Yesus, tinggalkan semua kehidupanmu yang lama. Anak itu diam di tempat duduk. Ada banyak yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, tapi anak itu diam. Pulang ke Medan, dia bilang sama saya, dia telepon saya. Dia telepon, dia bilang, tolong Amang layani duduk saya. Kenapa mau kulayani? Kemarin kau tidak ada mengambil keputusan. Ya saya mau berubah, saya mau bertobat. Malu saya di situ, dia bilang. Oh iya, oke. Kapan kita jumpa? Besok jam 10. Saya datang ke rumahmu atau bagaimana? Aku bilang. Oke, Amang aja datang ke rumah jam 10. Saya datang besoknya jam 10 ke rumahnya. Sampai di rumahnya jam 10 dia masih tidur. 10 pagi Bapak Ibu. Tunggu dibangunkan setengah 11, bangunlah di setengah 11. Bangun dia, mandi dulu dia. Sudah mandi dulu dia, baru makan lagi dia. Sudah makan dia, merokok lagi dia. Sudah merokok lagi dia, baca koran lagi dia sebentar. Sudah setengah 12, saya tetap sabar menunggu. Bapak Ibu Saudara, saya bicara panjang lebar dengan dia. Kenapa kamu berubah? Apa kelakuanmu? Dia bilang, saya ini narkoba, pejudi, pemabuk, seks, semuanya saya lakukan, punya geng. Saya pernah main judi, saya menang, lalu karena saya menang, lawan saya itu mengamuk, dia ambil botol, dia pukul kepalaku, dia bilang, botolnya pecah, kepalaku tidak pecah, takut mereka lari mereka semua katanya. Lalu itu salah satu dosa saya, dia bilang. Dosa saya yang paling besar itu, dia bilang. Saya punya grup atau geng, dia bilang. Lalu ada musuh kami tangkap, kami bawa ke satu tempat. Lalu kami pukuli, semua kami pukuli, sampai muntah darah. Lalu saya bilang, letakkan di jalan, biar kita gilas dengan mobil, biar mati ini. Tapi kawannya bilang, gak usah. Buang aja ke sungai, sudah mati itu, dibuang ke sungai. Tetapi anak itu masih hidup, yang dibuang itu ditolong oleh seorang bapak tukang tangkap ikan. Dia bilang, ini dosaku yang paling jahat. Dia bilang, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Apakah Tuhan menerima saya? Apakah Tuhan mau menyambut saya, mengampuni semua dosa saya? Saya katakan kepada dia, kalau hari ini kau berubah, kalau saat ini kau bertobat, meninggalkan dosamu, insaf akan kesalahanmu, menyadari kesalahanmu, mau berubah, mau tinggalkan semua itu, lalu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan mengampunimu. Ingat firman Tuhan, biarpun dosamu merah seperti kemeji, akan menjadi putih seperti salju. Biarpun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya mau katakan kepadamu Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa jauh engkau jatuh di dalam dosa, seberapa jauh kau meninggalkan Tuhan. Mungkin engkau hidup di dalam dosa, terikat dengan dosa, terikat dengan masa lalumu. Tapi ingat, Tuhan mau menolongmu, Tuhan mau menyelamatkanmu, Tuhan mau mengampunimu, Tuhan mau menyambutmu. Kalau engkau insaf dan sadar kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang ini mau berubah. Seperti anak yang hilang ini menyadari keadaannya. Lalu kembali ke jalan Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambut dia. Tangan Tuhan terbuka menyambut kita. Kalau kita mau berubah dan bertobat, kembali kepadanya. Kembalilah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah Bapa di surga begitu bersuka cita
Yang pertama saya katakan tadi, karena ia menyadari kesalahannya. Yang kedua, karena ia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita lihat dulu ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca ayat 19. 1, 2, ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Padahal dia anak bapaknya. Tapi dia bilang, aku nggak layak lagi. Karena dosa memisahkan dia. Karena dia sadar akan dosanya. Dia sadar akan kelakuannya. Dia sadar akan tingkah lakunya. Aku tidak layak lagi. Dia merendahkan di hatinya. Merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ada orang datang kepada Tuhan dengan kesombongan, tentu Tuhan tidak terima. Orang yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan terima. Tinggi hati mendahului kehancuran. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Mari kita mulai hidup rendah hati. Datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongannya supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Orang yang rendah hati sangat dihargai oleh Tuhan. Tadi saya ceritakan sore di sini, ada seorang pendeta bertamu ke rumah seorang profesor di salah satu negara. Ketika dia bertamu, lalu begitu masuk, lalu Pak profesornya bilang begini, waktu itu masih langka, jarang profesor satu-satu Bapak Ibu. Lalu masuk ke rumah, lalu Pak profesornya katakan, ini kamar Pak pendeta, silakan masuk. Lalu pendeta itu masuk, dia pakai sepatunya, jalan terus, dia bawa tasnya. Waktu dia masuk ke kamar itu, pendeta Pak profesornya melihat sepatu pendeta itu agak jorok, kotor. Lalu ditunggu profesor itu, pendeta itu sudah agak tenang, sudah berbaring di tempat tidur. Pintu kamar pendeta itu tidak ditutup rapat. Lalu Bapak Ibu Saudara, sudah agak berbaring pendeta itu, profesornya berpikir sudah tertidur. Lalu diam-diam profesor mendorongkan pelan-pelan pintu kamar itu, kamarnya. Lalu didorongnya pelan-pelan, lalu dia ambil sepatu pendeta itu. Pendeta itu melihat, berpikir, mau diapain Pak Prof ini, sepatu saya, diambilnya. Tapi dia diam-diam, rupanya dia belum tertidur, dia ambilnya pelan-pelan, lalu dia bawa. Lalu penasaran pendeta itu, dia bangkit, dia intip. Apa yang dilakukan oleh profesor itu? Dia ambil kain lap, dia ambil semir, dia semir sepatu pendeta itu sampai mengkilat, sampai bersih. Lalu pendeta itu balik lagi ke tempat tidur. Lalu diam-diam profesor itu memasukkan kembali sepatu itu. Jangan sampai terbangun Pak pendetanya. Itu pikiran dia. Kenapa dia lakukan itu? Dia seorang guru besar. Seorang yang terhormat, tapi dia memperlakukan pendetanya dengan hormat. Karena dia tahu bahwa pendeta itu utusan Tuhan, dia sambut di rumahnya, pasti akan didoakannya saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi profesor itu dengan rendah hati mengerjakan pekerjaan tukang sepatu yang notabene ya mungkin kita anggap hina lah mungkin ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tapi meskipun itu halal ya. Tapi maksud saya, tapi itu dikerjakannya. Dia dengan rendah hati mengerjakan itu. Dia tidak sombong. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Anak muda ini, dia katakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia mulai merendahkan dirinya seminim mungkin. Dia menyadari kesalahannya. Sudah dia menyadari kesalahannya, lalu dia datang dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang ketiga? Mengapa Allah Bapa di surga begitu bersuka cita menyambut orang yang berdosa ini kembali kepada Tuhan? Karena anak ini mengambil tindakan untuk kembali kepada Tuhan. Mengambil tindakan, bertindak betul-betul. Dia bukan hanya sadar. Banyak orang sadar, tahu itu dosa, tahu.
Tapi ngambil tindakan enggak? Mau berubah enggak? Mau bertobat enggak? Ada tindakannya. Coba lihat dulu ayat yang ke-20 ya. Sama-sama kita baca ayat 20. 1, 2 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Maka bangkitlah ia. Karena bangkit. Dia betul-betul bangkit. Mau bangkit meninggalkan kehidupan yang lama, mengenakan hidup yang baru untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia bertindak bangkit, kita lihat di situ apa dikatakan di situ. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Artinya Allah Bapa di sorga terbuka menyambut orang yang berdosa, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita masih ingat zaman penembak misterius. Pada waktu itu, pada zaman penembak misterius, ada seorang anak muda di Jakarta. Anak muda ini hidupnya jahat. Pencuri, perampok, pembunuh, jahat sekali. Dia waktu remaja, dia pernah belajar bela diri, itu sampai dan 4. Dan tubuhnya penuh dengan tato semuanya. Dan pada zaman penembak misterius, dia termasuk salah satu orang yang dicari untuk ditembak, untuk dibunuh. Tetapi status dia Kristen. Ibunya Kristen, saudara-saudaranya Kristen semuanya. Lalu ibunya orang yang takut akan Tuhan, rajin berdoa. Adik-adiknya rajin berdoa. Di rumah mereka tiap malam selalu ada ibadah, doa, beribadah, baca firman. Terus, tapi anak ini begitu jahat sekali. Dan dia pada zaman itu dia sembunyi dari rumah ke rumah, pindah-pindah rumah supaya tidak ketemu dengan penembak misterius. Lalu Bapak Ibu Saudara, pada suatu malam apa yang terjadi? Apa yang dilakukannya? Dia datang ke rumah ibunya. Lalu ketika dia datang malam-malam, ibunya dengan anak-anaknya lagi berdoa. Lalu mereka serentak berdoa untuk anak ini. Tuhan Yesus tolong abang kami. Tuhan Yesus tolong anakku supaya berubah, supaya bertobat, terima Yesus. Disebutkan nama dia. Lalu saudara-saudara doa terus. Tiba-tiba dia insap. Dia sadar di situ. Dia datang pelan-pelan. Dia pegang pundak ibunya dari belakang. Mama. Dia bilang, Mama, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Apakah Tuhan masih mau menyambut saya? Dia bertanya kepada ibunya. Ketika dia pegang, ibunya lihat begini, kamu ya? Nah, ingat, dengarkan baik-baik. Kalau malam ini kau berubah, malam ini kau mengambil keputusan, bangkit, mau meninggalkan dosamu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mengakui semua dosamu, tangan Tuhan terbuka untukmu. Dia mau menolongmu, dia mau menyelamatkanmu. Malam itu juga anak itu berlutut di depan ibunya, mengakui semua dosanya, memohon pengampunan dari Tuhan, dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Pintu terbuka bagi orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Tangan Tuhan begitu baik menyambut kita. Tangan Tuhan begitu baik mau menolong kita. Tangan Tuhan begitu baik mau menerima kita. Yang penting kita mau mengakui semua dosa kita. Mau bangkit, tinggalkan kehidupan lama, mengenakan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa Allah Bapa di surga begitu bersukacita menyambut anak yang hilang ini? Sampai dia kasih cincin, dia kasih baju, dia potong lembu tambun, dia berpesta. Karena anak itu menyadari keadaannya. Itu yang pertama, menyadari kesalahannya.
karena dia datang penuh dengan kerendahan hati. Yang ketiga, karena dia mau mengambil tindakan untuk meninggalkan dosanya, mengenakan hidup bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, karena anak itu jujur mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan. Jujur mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan. Kita lihat dulu ayat yang ke-21. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Perhatikan di situ, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Bapak Ibu Saudara mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia tidak membantah, dia tidak membela diri, dia tidak menyalahkan orang lain. Kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita diingatkan, kita kadang-kadang cari kambing hitam karena diajaknya saya, karena begininya, karena begininya, karena begininya. Bukan itu yang dibutuhkan Tuhan. Yang dibutuhkan Tuhan pengakuan kita, pertobatan kita. Saya punya dosen, namanya Pendeta Dr. Erhard Schneider, Pendeta Dr. Erhard Schneider dari Jerman. Saya mahasiswanya langsung. Peraturan dia di kelas, kalau kami kuliah, setiap mahasiswa 5 menit sebelum masuk dosen ini, mahasiswa harus duduk di kelas. Jadi setiap mahasiswa harus duduk di kelas sebelum dia masuk. Dan kalau terlambat, dia wajib minta maaf, maju ke depan. Pada suatu hari saya terlambat masuk. Lalu dia panggil, dia buat begini. Saya maju ke depan. Ketika maju saya depan, saya berdiri di depannya, Pak, saya minta maaf. Begitu keluar kata saya minta maaf, belum saya sampaikan alasannya mengapa saya terlambat, hanya kata, Pak, saya minta maaf, silakan duduk. Selesai bagi dia, yang penting minta maaf. Yang dibutuhkan kejujuran kita, kerendahan hati kita, mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dia sambut kita, dia terima kita semuanya. Bulan lalu saya ceritakan satu cerita. Saya lupa apa sudah saya ceritakan di sini. Ada seorang bapak ini jahat, tidak pernah ke gereja, pencuri, penipu, pembohong. Lalu satu hari Minggu pagi dia bilang kepada istrinya, "Ma, saya mau ke gereja lah," katanya. Lalu istrinya bilang begini, "Udah papa pergi ke gereja aja sendiri, cari gerejamu. Kami tidak mau sama-sama dengan kau. Malu kami, kau jahat sekali kau. Penipu, pembohong, pezina, hidupmu enggak beres." Meskipun dia sudah punya anak 2. Oke, dia bilang. Lalu pergilah dia cari gereja. Waktu dia pergi ke gereja, dia duduk di depan. Lalu pemimpin puji-pujiannya begitu semangat memimpi puji-pujian. Dia lihat bapak ini, Pak, bapak orang baru di sini ya, baru pertama kali masuk. Iya. Lalu dia bilang, Bapak maju ke depan lah, perkenalkan diri, kalau bisa bikin kesaksian sedikit. Lalu dia maju ke depan, dia kasih mic sama dia. Dia bilang, nama saya ini, saya tinggal di sini, saya sudah menikah, sudah punya istri, punya anak 2. Saya ini orang baik-baik, tidak penipu, tidak pembohong, tidak pemabuk, tidak pezina. Saya ingin menjadi anggota gereja di sini. Dia bilang, oh, ketua majelisnya bilang begini, saat ini juga Bapak kami daftarkan menjadi anggota gereja di sini. Katanya, semua tepuk tangan. Lalu selesai ibadah dia pulang. Sampai di rumah dia bilang kepada istrinya, "Ma, saya sudah diterima menjadi anggota gereja." "Kok bisa?" kata istrinya. "Kok bisa?" katanya. "Iya, waktu saya masuk ke gereja duduk di depan. Lalu dibilang orang baru pertama kali." "Iya," saya bilang. "Lalu silakan maju ke depan Bapak, perkenalkan diri, kalau bisa bersaksi sedikit." Saya maju ke depan, saya perkenalkan nama saya lengkap semua dengan istri, anak-anak. Saya bilang, saya ini orang baik-baik, tidak penipu, tidak pembohong, tidak pemabuk, tidak pezina. Saya ingin menjadi anggota gereja di sini. Langsung ketua majelisnya, saat ini juga Bapak kami daftarkan menjadi anggota gereja di sini. Jadi saya sudah jadi anggota gereja, katanya. Istrinya bilang begini, jadi Papa bilang Bapak ini orang baik-baik, tidak penipu, tidak pembohong, tidak pemabuk, tidak pezina.
Aduh Pak, kok Bapak bohongi pendeta, kau bohongi gereja, kau bohongi majelis, kau bohongi semua yang hadir. Aduh minta ampun aku, kata istrinya, minta ampun. Bagaimana ini, kau bohongi semua, kau bohongi Tuhan, katanya. Lalu istrinya bilang, tidak bisa lagi. Minggu depan Papa kembali ke gereja itu. Minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama pendeta, minta maaf sama majelis semua, sama jemaat. Oke, dia bilang, aku datang meminta maaf. Lalu minggu depan datang lagi ke gereja. Duduk paling depan. Lalu ada waktu untuk bersaksi, dia di gereja mereka ada bersaksi, disuruh dia maju ke depan, maju dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mau sampaikan kepada bapak ibu semua. Minggu lalu saya katakan saya orang baik-baik, tidak penipu, tidak pembohong, tidak pemabuk, tidak pezina. Sebenarnya saya ini orang jahat. Saya ini pemabuk, penipu, pembohong, pezina, dan tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Saya minta maaf kepada Pak Pendeta, minta maaf kepada majelis, minta maaf kepada Tuhan. Langsung ketua majelisnya katakan apa? Saat ini juga keanggotaan saudara dicabut, katanya. Pulanglah dia ke rumah, dia bilang kepada istrinya, saya heran mah, keanggotaanku dicabut. Ketika saya hidup dalam kemunafikan, dalam kebohongan, aku diterima. Tapi ketika aku jujur mengakui dosa saya, kesalahan saya tidak diterima. Padahal dia tahu firman Tuhan, anak Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu istrinya bilang begini, kamu jangan hanya melihat kesalahan orang lain. Benarnya kau mengakui dosamu, benarnya kau berubah, benarnya kau bertobat, benarnya kau mengakui kesalahanmu. Itu yang dibutuhkan Tuhan, ketulusan, kejujuran kita. Ketika kita mau berubah, ketika datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, jujur mengakui semua hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengakui semuanya, lalu akhirnya kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pun bisa melakukan yang terindah, yang terbaik dalam hidup kita. Ada seorang, saya mau tutup firman Tuhan ini dengan satu kisah. Ada seorang ibu ini naik mobil bersama dengan keluarganya, kecelakaan lalu lintas. Lalu keluarganya luka-luka parah, dia pun luka sampai tangannya, badannya, mukanya. Lalu dibawa ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, lalu dokter katakan diobati badannya, tapi mohon maaf, ibu, mata ibu tidak bisa diselamatkan. Ibu harus buta seumur hidup. Buta, dia bilang iya. Pulang dia ke rumah, dalam kondisi buta, mulai dia datang sama Tuhan, menyerahkan hidup sama Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, terus hari-harinya berdoa menyerahkan hidup sama Tuhan dalam kondisi buta. 5 tahun berjalan, pada suatu hari dia sendiri di rumah, dia pergi ke kamar mandi, kamar mandinya licin, lalu dia jalan tergelincir di kamar mandi, jatuh, lalu tulang kakinya patah. Dibawa ke dokter. Dokter katakan ini harus dioperasi. Begitu harus dioperasi. Teman-temannya datang bilang apa? Sudah jatuh di timpa tangga. Jatuh di timpa tangga. Sudah buta, jatuh pula, patah pula kakinya, harus operasi, bagaimana? Tapi ibu itu katakan begini. Waktu dia berdoa, Tuhan, teman-temanku katakan sudah jatuh di timpa tangga. Tapi saya mau katakan kepada Tuhan, tidak di timpa tangga. Saya yakin ada maksud Tuhan yang indah di sini. Kuserahkan hidupku kepadamu. Mulai kakiku sampai ke bagian kepala saya, kuserahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan. Lalu dia panggil pendeta untuk berdoa, mau masuk operasi. Teman-temannya juga berdoalah semua mereka. Operasi, kaki berjalan selama 4 jam dan dia dibius total. Setelah selesai dibius total, dibawa ke ruang pemulihan. Lalu dibangunkan. Dokter katakan operasinya berjalan dengan baik. Bagus. Lalu Bapak Ibu, lalu dibangunkanlah. Dia bangun, Bu, bangun. Lalu ibu itu agak susah bangun karena bius. Bangun, dibangunkan. Bangun. Mulai dia ngomong, mulai dia bersuara, mulai dia bicara.
Ketika mulai dia bicara, mulai dia ngomong, makin jelas, makin bagus, tiba-tiba dia bisa melihat. Dia bilang, puji Tuhan, saya bisa melihat. Dokternya bingung, perawat bingung, operasi kaki tidak ada kaitan dengan mata, kok bisa? Lalu dokter katakan ini mujizat. Ketika ibu itu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan mengurus tubuhnya. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan, menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan, Tuhan bekerja menolong dia. Akhirnya matanya disembuhkan Tuhan. Operasi berjalan dengan baik, pemulihan terjadi. Inilah namanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Anak yang hilang itu menyadari keadaannya. Anak yang hilang itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bertindak meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan jujur mengakui dosanya, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita buka pintu hati kita, sambut Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akui semua dosamu. Memohon kepada Tuhan supaya engkau diselamatkan oleh Tuhan. Supaya kita semua sama-sama masuk surga. Itu tujuannya. Sambutlah Yesus, terima Yesus, akui semua dosamu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sangat baik, dia akan menerima engkau. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Biarlah engkau memeteraikan firman-Mu ini, Bapa, dalam hidup kami. Engkau menjamah tiap-tiap kami semua yang ada di sini. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Tumpangkan tangan-Mu, menjamah tiap-tiap kami dengan nama kami masing-masing. Tumpangkan tangan-Mu, menginsapkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Tumpangkan tangan-Mu, menyadarkan kami supaya kami jujur mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Dan mengambil keputusan untuk kembali meninggalkan dosa, menyerahkan hidup sepenuhnya kepadamu. Jamahlah tiap-tiap kami, tolong kami. Bapak, engkau melihat kami, lihatlah isi hati kami semua yang ada di sini. Berkatilah kami Tuhan. Kalau mungkin ada beban, ada kendala-kendala, kesulitan, masalah yang sedang kami hadapi dalam hidup kami. Apakah itu masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah orang tua, masalah istri, masalah anak, masalah menantu, masalah suami, masalah orang tua. Semuanya kami serahkan kepadamu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Bantu kami, berkati kami, jamah kami. Berikan solusi yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk tiap-tiap kami pribadi dengan nama kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, bantu kami Bapa, kasihani kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita sambut pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, yang Kau pandang hina yang hancur. Ku berterima
Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam kehidupan kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.